Di metodenya UNJ. Nah, ini saya akan masuk pada materi karena tadi sudah disampaikan ditanyakan oleh oleh Mbak Rayu. Sebentar, ini belum bisa tampil di saya. Bentar, sambil mencari, saya sampaikan dulu. Ini belum bisa, tolong biar lebih cepat Mbak Rayu tampilkan saja di situ, biar akan lebih mudah. Saya akan sampaikan satu persatu. Bisa, Mbak? Mbak Panitia? Halo? Iya, Bapak. Sebentar. Ini sedang saya proses. Sudah, Bapak. Apakah sudah bisa dilihat? Bisa, siap. Jadi bagi adik-adik yang sudah terdaftar sebagai mahasiswa UNJ tapi belum pernah berkunjung ke UNJ, kira-kira sekarang seperti ini wajahnya. Bagi yang sudah lama sejak pandemi belum ke UNJ juga bisa melihat seperti itu, dan mudah-mudahan diikuti info-infonya. Lanjut, Pak. Lanjut. Silakan dilanjut. Kurang naik. Ya, jadi prinsipnya begini, ini adik-adik yang perlu juga disikapi adalah programnya pemerintah karena pergantian pimpinan. Nah, ini yang juga perlu kita pahami. Kalau dulu bernama bidik misi, sekarang menjadi KIP kuliah. Padahal adik-adik punyanya forumnya adalah bidik misi, bahkan sudah ada himnenya atau apa tadi ya. Nah, ini nanti silahkan secara berjenjang disampaikan apakah itu juga akan ada perubahan atau tidak. Tapi pesannya kemarin ketika sosialisasi, itu sudah tidak ada bidik misi, adanya KIP kuliah. Bidik misi adalah lanjutannya, tetap dilanjutkan sampai dengan habis. Itu pesannya. Silahkan dilanjut, Mbak. Itu di layar perkenalan saya itu kan saya tuliskan baik nomor HP maupun email, silahkan digunakan. Saya siap memberikan layanan pada semuanya saja, tapi sudah disepakati khususnya kalau komunikasi dengan saya tanpa menyebutkan nama dulu atau perkenalan, saya biasanya tidak saya respon atau saya sampaikan kalau sudah dikenalkan baru saya jawab, gitu. Artinya tidak saya biarkan. Ya, silahkan lanjut, Mbak, yang kebijakan KIP. Jadi KIP itu memang kebijakan yang disampaikan ketika kampanye Pak Jokowi, sehingga itu dipastikan tadi ya, sebutannya adalah KIP kuliah, yang targetnya di tahun ini luar biasa, itu ada 400.000 sendiri. Dan namun perlu difahami bahwa yang semula KIPK itu khusus untuk biaya hidup dan biaya pendidikan sebagaimana bidik misi itu, namun di tengah perjalanannya ada pandemi COVID-19 yang menyebabkan semua warga negara menjadi terdampak sampai dengan penurunan penghasilan, sehingga perlu dilakukan atau diberikan bantuan, yaitu berupa KIPK bantuan UKT.
Ini juga ada, jadi ini juga sudah diproses. Dan bahkan yang di UNJ infonya sudah masuk ke rekening UNJ, mudah-mudahan tidak lama lagi oleh bidang keuangan bisa dikembalikan kepada mahasiswa bagi yang terlanjur membayar. Kalau yang belum membayar tentunya ya tidak ada kembalian karena masuk di UNJ. Dan mohon untuk bisa dipahami bahwa bantuan UKT dari KIPK itu adalah maksimal 2.400.000. Ini info untuk disampaikan ke teman-teman yang non KIPK atau non bidik misi. Jadi kalau mereka UKT-nya itu semula 500 mendapat bantuan, ya UNJ hanya diberi 500. Kalau UKT-nya semula itu 3 juta sekian, itu UNJ hanya menerima maksimal 2,4 setara dengan UKT-nya adik-adik penerima KIPK atau bidik misi. Berikutnya dilanjut saja pada ini yang kebijakan Mas Menteri, Mbak. Tolong lanjut saya saja karena saya kalau lihat di situ terlalu kecil, nanti saya tidak bisa menjelaskan. Silahkan dilanjut kebijakan KIP dari Mendikbud. Pernyataan Menteri, memang masih banyak anak Indonesia yang mengalami putus sekolah, namun dengan luas wilayah yang begitu besar, Indonesia telah memasukkan anak-anak yang awalnya belum bisa akses pendidikan. Jadi ini termasuk juga KIPK itu di samping untuk yang tidak mampu, tapi juga termasuk di daerah 3T dan juga afirmasi. Silahkan dilanjut saja. Lanjut saja ke kuantitas penerima KIP kuliah. Tahun 2020 targetnya adalah 818.000 mahasiswa. 400.000-nya mahasiswa baru, 418 itu melanjutkan, disebut itu bidik misi ongoing. Nah, khusus untuk bidik misi ongoing, mahasiswa yang sebelum 2020 itu kebijakan dari Kemdikbud tidak dapat mengusulkan. Jadi yang belum mendapatkan tidak dapat mengusulkan karena bisanya proses adalah yang KIPK angkatan 2020. Ini sudah ada beberapa kemarin yang berkali-kali menanyakan, kami juga tetap harus konfirmasi ke pusat, dan jawabnya seperti itu. Kemudian yang selanjutnya, jenis KIP kuliah. KIP kuliah adalah untuk keluarga yang kurang mampu, mempunyai KIP, kartu keluarga sejahtera, ya, kondisi kurang mampu itu. Kemudian yang berikutnya adalah KIP kuliah afirmasi. Afirmasi itu adalah program dari pemerintah yang memberikan kesempatan kepada warga negara, terutama adalah daerah tertentu, misalnya adalah Papua, itu asli Papua, kemudian wilayah 3T, 3T itu terdepan, terluar, tertinggal, mungkin ada apa lagi, tapi yang dipakai hanya 3. Wilayah yang terkena dampak, dan juga ada termasuk afirmasi ini adalah anak dari tenaga kerja di luar negeri. Itu juga ada. Kemudian yang berikutnya, apa yang ditanggung oleh KIPK? Yang ditanggung adalah adik-adik tidak perlu lagi membayar UKT. Pemerintah atau kementerian memberikan kepada UNJ sebesar UKT 3-nya UNJ, yaitu 2.400.000. Kemudian bebas biaya pendaftaran, jadi adik-adik yang kemarin mendaftarkan reguler SNMPTN, SBMPTN tentunya tidak dipungut biaya. Kemudian biaya hidup itu diberikan sebesar 700.000 per bulan. Nah, untuk info saja, khususnya adik-adik yang 2020,
mekanisme nanti untuk pencairan kami masih menunggu lebih lanjut dari pengelola KIPK. Namun info terkini bahwa bank penyalur, kalau yang lalu itu UNJ diperbolehkan untuk menunjuk, namun kali ini ditetapkan oleh pengelola KIPK, yaitu banknya di Bank BRI. Jadi tolong nanti diinfokan ke teman-teman penerima KIPK 2020 untuk siap-siap mana toh BRI terdekat rumahku. Nah, itu yang perlu diperhatikan. Siapa tahu nanti diinfokan untuk membuka membuat buku, kalau rekeningnya biasanya sudah dibuatkan, termasuk juga ATM-nya di Bank BRI terdekat. Jadi itu mutlak kebijakan ada di pengelola KIPK. Kemudian jangka waktu diberikan beasiswa ini, UNJ adanya sekarang adalah D4 dan S1. Jadi D4 juga 4 tahun atau 8 semester, S1 juga 8 semester. Karena kemungkinan mekanismenya sama, tidak ada yang masuk di tengah, jadi ada bantuannya atau beasiswanya adalah sampai dengan semester ke-8. Nah, bagaimana kalau lewat semester 8 belum selesai? Kebijakan UNJ sampai dengan saat ini adalah apabila sampai dengan semester 8 belum selesai, maka di semester 9 dan 10 itu UKT-nya dimasukkan UKT 1, yaitu sebesar Rp500.000 per semester. Tapi kalau sudah 2 semester tetap juga belum selesai, langsung dinaikkan ke UKT 3, yaitu Rp2.400.000. Tujuannya tidak untuk menakut-nakuti, tetapi agar bagaimana adik-adik bisa termotivasi agar tidak bayar banyak, maka saya harus segera lulus. Mudah-mudahan banyak yang lulus di bawah semester 8, gitu. Maksimal semester 8 lah gitu. Kemudian yang berikutnya untuk persyaratan saya kira sudah ada di ketentuan KIPK. Nah, silahkan untuk dilihat-lihat lagi. Perlu saya sampaikan juga bahwa UNJ mengambil kebijakan adik-adik yang masuk SNMPTN dan SBMPTN itu otomatis kami masukkan atau kami daftarkan menggunakan kuota yang ada. Kuota yang ada adalah 1.451, itu sudah penuh, sudah kami usulkan semua. Kami sedang meminta tambahan lagi karena pengusul ternyata banyak sekali. Sampai dengan hari Jumat yang lalu, kisarannya sudah 300-an yang masuk. Kemudian juga sudah kami ambil kebijakan bahwa yang bersangkutan belum mengajukan KIPK pun ke UNJ, karena di pengumuman itu kan kami sampaikan yang seleksi mandiri bagi yang pegang KIPK tetapi tidak lolos SNMPTN, SBMPTN, itu kan kami sampaikan untuk segera mengusulkan. Tujuan kami adalah agar terpantau apakah memang betul-betul memerlukan atau tidak, karena yang memerlukan itu jauh lebih banyak. Nah, itu juga kami proses, jadi sepanjang yang bersangkutan di datanya itu ada punya KIPK, itu sudah kami proses masukkan, ikutkan tadi yang kuota, secara berurutan kami masukkan, setelah itu baru pada yang mengusulkan baru. Mekanisme tidak perlu kami sampaikan lengkap, karena ini wilayahnya ada di beberapa di kami, ada di kementerian. Sekilas prosesnya begini.
Jadi berdasarkan kuota kami mengusulkan menggunakan sistem yang ada di KIPK, itu kami masukkan semuanya, lalu akan diverifikasi oleh kementerian, oleh pengelola. Setelah itu akan diinfokan tadi kalau sudah dapat di cairan terbang, tentunya kami akan diberi informasi karena pencairan tersebut di 2 jalur. Yang satu adalah biaya kuliahnya, biaya pendidikan yang 2.400.000 tadi masuk ke rekeningnya UNY. Sedangkan yang 700 per bulan itu masuk ke rekening masing-masing mahasiswa penerima. Untuk yang sebelum 2020 juga semuanya sudah kami proses. Ada yang sudah menanyakan apakah sudah cair, infonya kami kejar di pengelola masih dalam proses, mudah-mudahan segera bisa dicairkan. Kemudian juga yang teman-teman afirmasi pun juga banyak menanyakan, mudah-mudahan dengan adik-adik itu yang bidik misi itu bisa semuanya kembali ke rumah masing-masing, itu meskipun nanti biaya hidup cairnya agak lambat itu tidak terganggu karena biaya hidupnya kan biaya hidup di rumah bersama orang tua. Ini akan berbeda dengan adik-adik yang mahasiswa afirmasi, terutama yang dari Papua, itu mereka sudah mengeluh kehabisan dana untuk biaya hidupnya. Ini juga sudah kami klarifikasi terus ke pusat. Nah ini kemudian proses usulan itu UNJ tidak mengusulkan lalu kami minta sekian kuota, tidak, tetapi yang menetapkan adalah pengelola, yaitu tahun ini mendapatkan 1.451, sudah kami proses semua, kami sudah mengajukan tambahan, dan sebagai tambahan informasi, kemarin kami sudah mendapatkan info dari pengelola bahwa silahkan mengajukan di sistem, nanti akan diverifikasi oleh pengelola, yang lolos tentunya akan dimasukkan sebagai tambahan kuota. Adik-adik perlu difahami bahwa usulan ini tidak hanya berasal dari perguruan tinggi, tetapi juga ada usulan dari anggota DPR. Kemarin hari Jumat saya menerima sekian jumlah mahasiswa yang diusulkan oleh salah satu atau berapa itu dari anggota DPR. Namun itu tetap akan kami verifikasi terlebih dahulu. Siapa tahu, satu, dia tidak punya KIPK, atau yang kedua, dia tergolong mampu. Karena kita juga harus paham bahwa siapa tahu anggota DPR tersebut mengusulkan itu tidak melihat kondisi yang sesungguhnya. Karena pernah terjadi, mungkin karena kedekatan begitu, anggota DPR mengusulkan salah satu mahasiswa mendapatkan beasiswa bidik misi. Nah, karena teman-teman pemproses di kami itu tidak berani langsung proses, itu disampaikan ke saya untuk memutuskan. Saya pun tidak berani memutuskan sebelum saya cek datanya. Ternyata dari data yang ada di kami, menampilkan fotonya saja, itu rumahnya tingkat 3. Apa iya layak menerima? Lalu saya sampaikan pada mahasiswanya, apakah masih tetap akan mengajukan, Dek? Kalau iya, kami langsung akan terjunkan petugas survei untuk datang ke rumahmu. Karena menurut data di kami seperti ini. Gitu. Akhirnya dia mundur. Nah, ini adalah sebagai gambaran bahwa belum tentu yang diusulkan oleh DPR itu kondisinya real layak untuk dibantu gitu, atau diberikan beasiswa. Kemudian yang berikutnya, ini kuota tadi sudah saya sampaikan, dasarnya adalah dari kementerian atau dari pengelola yang menentukan secara proporsional berapa jumlah mahasiswa. Nah, ini perlu kami sampaikan juga pada teman-teman, adik-adik, khususnya adalah di Fomuni, kalau nanti ada teman-teman dari seleksi mandiri yang mengajukan. Jadi kami tetap memproses yang
seleksi mandiri pun kami ajukan. Kemudian ada agak ada kendala, tapi mudah-mudahan nanti bisa difahami. Seperti tahun lalu, karena D4 UNY itu merupakan penugasan dari kementerian, jadi diminta untuk segera membuka sejak tahun yang lalu, tetapi izin resminya itu baru kami terima di tahun 2020 ini. Sehingga akreditasinya jelas belum ada karena merupakan prodi baru. Nah, ini menjadi kendala ketika adik-adik yang dari D4 akan mengajukan KIPK. Bagaimana caranya? Kami tetap mengusulkan, tetapi kami masukkan sementara di D3. Kenapa sementara? Kalau nanti dapat dipindahkan datanya menjadi D4, ya syukur alhamdulillah. Tetapi kalau tidak bisa, tetap itu kami masukkan di D3 dengan konsekuensi menerimanya tidak bisa sejumlah 8 semester, tetapi hanya 6 semester. Pengalaman yang lalu, mereka kami minta kesepakatan. Apakah bersedia menerima tetapi hanya 6 semester atau lebih baik dikembalikan. Semuanya menyatakan bersedia. Nah, mudah-mudahan kalau terjadi juga di tahun ini, adik-adik juga bisa memahami dan mohon senior bidik misi bisa memberikan pemahaman pada adik-adik. Jangan sampai nanti adik-adik salah paham sehingga nanti malah jadi masalah di belakang hari. Kemudian berikutnya yang bisa menerima bidik misi tadi sudah saya sampaikan, SNMPTN, SBMPTN, dan juga seleksi mandiri kami usulkan. Tahun lalu sempat seleksi mandiri itu tidak akan diusulkan. Alasannya, rasionalnya adalah demikian. Sekaligus untuk bisa difahami, adik-adik yang berasal dari seleksi mandiri, namanya saja seleksi mandiri itu adalah diseleksi secara mandiri oleh UNY dan juga biayanya itu adalah mandiri dari orang tua atau mahasiswa tersebut. Mandiri artinya berapa yang diperlukan untuk kuliah itu ditanggung semuanya, dianggap mampu gitu. Nah, ini perbedaan antara yang dimaksudkan oleh UNY dengan kondisi di lapangan. Banyak yang mengeluh, Pak, kami itu daftar di UNJ itu mencari yang biayanya murah karena kami tidak mampu. Nah, inilah yang realitasnya, maka tetap kami layani bidik misi atau KIPK bagi adik-adik yang masuk melalui seleksi mandiri. Kemudian untuk hak dan kewajibannya, ini nanti bisa panitia menyampaikan ke adik-adik, silahkan nanti di-share, tidak perlu saya baca secara rigid. Yang jelas adalah haknya adalah mendapatkan biaya penyelenggaraan dan semua layanannya adalah sama dengan yang non bidik misi. Jadi jangan sampai nanti ada justru temannya sendiri yang menyampaikan, kamu kan bidik misi, kenapa fasilitasnya sama? Nggak bisa, semuanya sama, kami perlakukan sama. Wajibannya silahkan nanti dibaca, saya kira pada saat pengajuan KIPK juga sudah ada. Kemudian yang berikutnya adalah bagaimana dengan verifikasinya nanti di tahun 2020. Kami belum mendapatkan gambaran karena kondisi pandemi bagaimana kami bisa melakukan verifikasi. Memang pada saat pengisian data masuk ketika registrasi, baik penerima bidik misi maupun non bidik misi semua kami minta untuk mengisi data kondisi sosial ekonomi keluarga atau orang tua. Nah, itu sebagai gambaran nanti kalau memang data kondisi sosial ekonomi itu bagus, kok ini masuk bidik misi atau KIPK tentu perlu dipertanyakan. Verifikasinya nanti kita tunggu petunjuk lebih lanjut. Kemudian adik-adik yang perlu juga kami sampaikan adalah kapan bidik misi atau KIPK itu dihentikan. Tentu ketika mahasiswa meninggal dunia, mengundurkan diri, tidak memenuhi kontrak kinerja, tidak memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh UNJ, diantaranya UNJ adalah menentukan IPK-nya itu adalah 3,00. Jadi di bawah itu tidak diberikan. Tapi jangan khawatir dulu, kami ketika melakukan verifikasi tentu kami lihat permasalahannya apa.
Kalau permasalahannya IPK-nya kurang dari 3, itu disebabkan karena memang banyak yang tidak lulus di mata kuliah yang dia ambil, itu kan perlu dipertanyakan. Kami tentu akan tanyakan pada dosen penasihat akademiknya, apakah memang ada permasalahan di mahasiswa tersebut. Tentunya meskipun berada di IPK di bawah 3, masih banyak yang tetap kami berikan. Tentunya ketika kami lakukan evaluasi, mohon untuk bisa hadir. Kalau sekarang nggak hadir, ya tentunya hadirnya virtual atau menyampaikan data pada kami. Contoh paling mudah, yang bersangkutan kondisi saat itu sakit, sehingga sering tidak bisa kuliah. Dan sekarang toh ada alasan, kenapa tidak bisa kuliah? Sepanjang masih bisa mendengarkan dan melihat, kan berarti masih bisa untuk mengikuti pembelajaran daring misalnya. Kalau dulu kan kurang dari 75% tidak dapat mengikuti ujian. Artinya itu fisik harus hadir. Sekarang hadirnya adalah tidak fisik. Mudah-mudahan tidak fisik hadir itu adik-adik bisa memenuhi semuanya. Atau mungkin ada kendala yang bersangkutan itu atlet nasional gitu, atau perwakilannya UNJ yang banyak training dan sebagainya, itu juga mohon disampaikan. Kemudian yang berikutnya yang juga dihentikan adalah apabila mahasiswa tersebut menikah. Rasionalnya adalah kalau sudah menikah berarti kan ada yang membiayai. Yang membiayai kan double malah. Jadi suaminya, ini kalau saya berikan gambaran yang cewek gitu ya, biasanya kan cewek yang menikah itu rata-rata sampai dengan saat ini yang Pak kami minta izin mengundurkan diri itu adalah cewek, yang cowok kok belum. Nggak tahu kalau ini sebentar lagi Mas Uki, nggak tahu saya Mas Uki ya. Mudah-mudahan tidak. Nah, kan berarti ada suaminya yang membiayai, lalu orang tuanya masih membiayai, mertuanya membiayai. Rasionalnya adalah itu. Meskipun ada kemarin yang menyampaikan ke saya, tidak Pak, karena sama-sama kondisi tidak mampu. Nah, ini yang menjadi pertanyaan. Kalau bisa ya bagaimana mengubah kalau kondisi kurang mampu, harapannya bisa mendapatkan yang mampu. Gitu. Kemudian yang berikutnya apabila yang bersangkutan itu sambil kuliah ternyata yang bersangkutan itu melamar pekerjaan menggunakan ijazah yang lebih rendah misalnya. Itu bisa saja dia sudah menjadi PNS atau ASN, maka beasiswanya juga dihentikan. Kemudian kami tentu lakukan monet, dan apalagi mulai tahun ini adik-adik tidak bisa menghindar lagi nanti kalau kondisi laporan akademiknya. Kami itu setiap semester selalu menyampaikan laporan ke Kemdikbud, yaitu Pangkalan Data Pendidikan Tinggi atau PDDT, itu aktivitas adik-adik. Kalau tidak ada di laporan itu atau kondisi tidak aktif atau IPK-nya di bawah 3 tadi, ini yang nanti mulai agak sulit di sini, kalau yang lalu kami masih bisa menyampaikan, kalau nanti dipangkas oleh pihak pengelola pusat, kami tidak bisa apa-apa. Untuk itu kami berharap untuk bagaimana tetap dipertahankan prestasinya. Kemudian adik-adik ini saya berikan salah satu atau beberapa contoh untuk penggunaan beasiswa bidik misi atau KIPK. Ini sekilas saja saya sampaikan. Ada beberapa yang ini pernah terjadi laporan dari sesama mahasiswa bahwa mahasiswa tersebut tidak layak Pak menerima bidik misi karena gaya hidupnya saja begini kok. Bahkan ada yang melaporkan. Lah ada itu Pak, itu cewek biaya perawatan saja sebulan berapa gitu. Nah, ini kan dilaporkan oleh orang lain. Jangan sampai terjadi itu. Bukan berarti tidak boleh tampil cantik, tidak boleh tampil ganteng, tidak, tetapi silahkan untuk diatur yang sewajarnya, termasuk juga ini misalnya. Pernah terjadi beberapa tahun yang lalu ketika HP BlackBerry itu masih baru keren-kerennya begitu. Ada laporan resmi, mahasiswa ini makanya saja BlackBerry masa menerima beasiswa bidik misi. Kami harus ngelacak ke daerah Jawa Timur, ternyata di sana dijawab, iya Pak, yang membelikan kakak yang bekerja di Malaysia.
Ya, kan nggak bisa apa-apa itu. Dan juga perlu difahami bahwa ada batasan berapa yang masih bisa menerima bidik misi adalah apabila penghasilan keluarga dibagi dengan anggota keluarga. Misalnya Bapak Ibu berpenghasilan, kemudian sebulan berapa dibagi dengan jumlah anggota keluarga, itu masih berada di 750 per bulan, itu menurut ketentuan masih layak. Hanya saja yang terjadi adalah kalau di UNY yang penghasilannya jauh di bawah itu masih banyak. Ini masalahnya. Jadi sah-sah saja kalau mahasiswa yang lain melaporkan itu anaknya orang mampu pegawai. Nah, kalau dari sisi aturan sebetulnya masih layak, tapi realitasnya yang lebih membutuhkan lebih banyak. Nah, itu. Kemudian gunakan dengan benar. Gunakan benar, adik-adik saya berikan ilustrasi. Kalau adik-adik melihat di suatu pembangunan jalan misalnya, di situ akan ada papan atau pembangunan gedung, itu adalah proyek ini dilaksanakan yang dihimpun dari biaya yang dihimpun dari masyarakat. Mohon untuk diawasi. Nah ini sama, adik-adik harus berpendirian atau memahami bahwa saya sebagai mahasiswa KIPK, maka saya ini dibiayai oleh negara. Jadi sama dengan membangun tadi. Kalau digunakan dengan tidak baik, apalagi nanti akhirnya ujungnya tidak selesai, ini berarti sudah menggunakan uang negara dengan tidak benar. Ini mohon untuk bisa dipahami. Saya kira itu yang perlu saya sampaikan. Saya kembalikan dulu, nanti bisa kita diskusikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Setio Budi Takarina yang telah menyampaikan materi pada hari ini dengan memberikan banyak penjelasan mengenai KIP kuliah dan memaparkan kuantitas penerima, jenis KIP kuliah, dan apa saja yang ditanggung, dan lain sebagainya. Untuk itu selanjutnya akan kami buka sesi tanya-jawab kepada para peserta yang ingin bertanya. Silahkan mengetikkan kata saya pada room chat dan akan kami ambil 2 penanya tercepat. Kepada para penanya, saya persilahkan. Ya, kepada penanya boleh untuk mengaktifkan mikrofon dan membuka kamera. Saya persilahkan kepada Ubaidi dan Andi. Terima kasih, Kak. Ya. Boleh langsung, Kak? Ya, saya persilahkan untuk menyampaikan pertanyaannya. Siap, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Sebelumnya yang terhormat, pemateri yang sudah menyampaikan banyak informasinya, alhamdulillah bermanfaat. Di sini saya akan menanyakan untuk untuk terkait balasan email yang belum dapat sampai sekarang, itu apakah berpengaruh terhadap kelolosan atau tidak, Pak? Terus untuk yang pengajuan susulan kayak di seleksi mandiri tadi, apakah peluang untuk lolosnya besar apa tidak, Pak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Silakan berikutnya aja, 2 sekaligus. Berikutnya kepada Andi Arianto, kami persilahkan untuk mengajukan pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya, bagaimana kalau mahasiswa KIPK bekerja sampingan atau part-time? Apakah beasiswa KIPK-nya dihentikan atau dicabut? Terima kasih. Ya, terima kasih kepada 2 penanya tercepat kita pada hari ini. Kepada beliau Bapak Dr. Andes Setio Budi Takarina, saya persilahkan untuk menjawab pertanyaan dari peserta kita. Terima kasih Mbak Moderator. Yang pertama Mas Ubedi, tolong mikrofonnya dihidupkan biar nanti saya bisa tanya. Siap, Pak. Ya, yang dimaksudkan email itu apakah saudara mengusulkan lewat email atau menanyakan untuk temannya ini, Mas? Mengusulkan lewat email, Pak, itu yang ke bagian Kasub TU UN-nya itu, Pak. Jadi berkasnya itu pengajuannya dikirimkan lewat email. Oke,
Jadi gini, karena ini memang keterbatasan kondisi, kalau kondisi normal itu mengantar surat ke Subbag TU, lalu akan diberikan tanda bukti berupa nomor agenda. Yang nomor agenda itu dapat dicek prosesnya sampai di mana. Nah, karena kondisi kami tidak mampu melakukan seperti itu. Yang penting semua yang sudah masuk itu semua kami data. Dan tidak ada yang kami buang untuk tidak proses. Ya. Kemudian untuk lolos dan tidaknya, kalau itu memang yang bersangkutan, gini dulu, Mas Ubedi pemegang KIPK atau tidak? Tidak, Pak. Ini, Tapi sebagai pelamar, Pak. pelamar berasal dari jalur masuknya? Seleksi mandiri, Pak. Seleksi mandiri, oke. Jadi semuanya kami proses, masalah lolos dan tidaknya adalah satu, urutan tanggal yang bersangkutan memasukkan, kemudian yang kedua adalah besarnya kuota tambahan. Mudah-mudahan ini masih seperti yang tahun lalu, UNJ alhamdulillah diberikan kesempatan luas saat itu untuk menambahkan, karena biasanya yang lain itu tidak mau memproses dalam waktu singkat, itu tidak mau, tapi UNJ insya Allah tetap siap. Nah ini mudah-mudahan masih mendapatkan. Tahun lalu itu kami sampai sempat menolaknya bukan karena kok tidak kasihan pada mahasiswa, bukan, tapi waktunya sangat mepet, hitungan jam diminta untuk mengusulkan, itu kan berat bagi kami, karena mengisi datanya itu tidak sekedar ya nomor mahasiswa ini masukkan sistem, tidak, harus dicek satu persatu. Nah ini mohon untuk bisa difahami. Jadi tetap kami proses. Yang mempengaruhi adalah tadi besaran tambahan kuota, karena 1.451 sudah kami usulkan, antriannya itu di atas 300, tapi kami siap menyampaikan semua tambahan itu. Ya doanya saja nanti mudah-mudahan Amin ya Allah. Ya, prinsipnya itu. Jadi kalau tidak menerima bukan kami mengabaikan, tapi ya memang kondisi demikian. Prinsip kami tidak mungkin akan mengabaikan usulan, maksimal tetap akan kami proses. Kemudian yang berikutnya, ini yang luar biasa adalah Mas Prasetyo Andi Arianto. Sangat dibolehkan bekerja part-time untuk menopang biaya. Karena biaya 700 itu kalau memang betul-betul, ini kondisinya kalau normal ya, normal itu bukan orang Jogja, harus hidup di Jogja, biayanya 700 per bulan. Belum lagi pertimbangannya bagaimana gaya hidup gitu ya. Ini juga minim, artinya pas-pasan atau mungkin kurang. Kalau didukung dengan kerja part-time itu lebih bagus, tapi pesan saya, tolong jangan sampai kerja part-time-nya itu mengganggu kuliahnya. Ini saya berikan ilustrasi, ada yang ketika kami evaluasi, dia itu prestasinya tidak baik, orangnya datang ke kami, setelah itu dia cerita, kenapa kok prestasinya begini? Karena apa? Ibunya meninggal, adiknya masih kecil-kecil, rumahnya Lampung, dia membantu orang tuanya jualan bakso. Nah, bisa rasanya kalau kami mengevaluasi semacam itu terus gimana gitu. Ini kan serba salah ini. Oke, saya beranikan tetap lanjut, setelah itu dia malah menginfokan, alhamdulillah Pak, pekerjaan sudah semakin baik, Bapak sudah penghasilannya tambah, saya bisa lebih konsentrasi ke kuliah, saya akan segera menuju Jogja. Nah, itu. Jadi sangat mendukung kalau memang bisa membantu orang tua dengan bekerja. Itu, silakan kalau masih ada, Mbak Moderator. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih kepada dua penanya kita pada hari ini. Mohon maaf sebelumnya, untuk penanya diambil dua penanya tercepat. Dan berikut akan saya sampaikan kesimpulan dari pertanyaan tadi yang sudah disampaikan. Jadi pelamar KIP kuliah yang tidak memiliki KIP, mau jalur mandiri ataupun jalur SBM atau SNM, semuanya akan diproses dan itu tergantung dari kuota tambahan dan kriteria yang sudah ditentukan.
Kemudian untuk mahasiswa bidik misi atau mahasiswa KIP kuliah diperbolehkan untuk mengambil kerja part-time asalkan tidak mengganggu kegiatan kuliah. Seperti itu. Saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Andes Budi Setio Takarina yang sudah menyampaikan materi pada hari ini. Suatu kehormatan dan kebahagiaan bagi kami dapat mendengarkan materi dari beliau yang sangat luar biasa. Terima kasih, Pak. Terima kasih juga. Mungkin pesan sedikit, Dek, saya sampaikan, saya tambahkan. Jadi tolong kalau ada permasalahan, tidak hanya adik-adik yang KIPK atau bidik misi, silahkan kontak ke nomor saya yang sudah saya sampaikan. Tapi juga kadang mohon dimaklumi kalau jawabnya agak lambat. Insya Allah kami akan tetap layani. Tapi kalau ada hal tertentu yang pertanyaannya tidak mungkin kami jawab, biasanya tidak saya jawab atau saya sampaikan, ini tidak bisa dipublikasikan. Itu. Tapi prinsip silahkan untuk kontak di nomor saya. Yang kira itu, terima kasih dan mohon izin tidak bisa ikut lanjut ya, Mbak, Mas. Selamat mengikuti talkshow ini, mudah-mudahan sukses. Pesan saya itu tadi, ini dibiayai oleh pemerintah, ayo kita laksanakan dengan baik. Targetnya jangan muluk-muluk, lulus lebih cepat, lebih baik. Ya, jadi apalagi kalau suasana sekarang, meskipun mentang-mentang rumahnya dekat dengan kota, lalu ikut turun ikut demo, pikirkan berkali-kali, resikonya jauh lebih banyak. Bukan berarti itu tidak mau memperhatikan masalah sosial, tidak, tapi ayo kita hitung untuk diri kita sendiri. Itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Baik, kami akan lanjutkan acara selanjutnya menuju ke pemateri yang kedua, yaitu Saudara Farhan Al-Fardes. Sebelumnya saya ingatkan kembali untuk para peserta menyimak penjelasan dari pemateri dengan hikmat, dan nantinya akan dibuka kembali sesi pertanyaan untuk 2 penanya tercepat. Selanjutnya tanpa mengulur waktu kembali kepada Saudara Farhan Al-Fardes, kami persilahkan. Oke, cek suara saya kedengeran ya? Iya, Mas. Oke, mungkin PPT-nya bisa ditampilkan dulu, Mbak. Ya, oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Pak Budi Takarina selaku narasumber, kemudian yang saya hormati juga teman-teman panitia dari Fomuni, UNY, kemudian juga teman-teman peserta webinar yang berbahagia pada hari ini. Nah, di sini saya akan membersamai teman-teman untuk berdiskusi mengenai gimana sih caranya kita itu bisa bertahan menjadi seorang mahasiswa, terutama untuk teman-teman yang maba nih. Mungkin ada beberapa perbedaan dari teman-teman dulu di SMA, kemudian juga ketika kuliah, ada beberapa culture yang mungkin sedikit berbeda kayak gitu. Nah, temanya kita pada hari ini itu adalah selangkah lebih dekat dengan bidik misi. Kemudian tema atau topik diskusi kita pada hari ini adalah how to prepare before the war, kayak gitu. Next. Mungkin bisa di next. Ya, ada pepatah nih yang mengatakan bahwa tak kenal tuh maka tak sayang maka tak cinta. Nah, sebelum kita masuk ke materi, di sini saya akan perkenalan dulu nih. Perkenalkan, nama saya Farhan Al-Fardes. Di sini saya merupakan alumni dari UNY, baru lulus Agustus kemarin ya, kayak gitu. Alamat saya di Belitang, Kabupaten Oku Timur, Sumatera Selatan. Mungkin teman-teman di sini ada yang asal dari Sumatera Selatan, kayak gitu.
Untuk riwayat pendidikan, saya SD di SD Muhammadiyah Sidodadi, kemudian SMP-nya di SMP Negeri 1 Belitang, SMA-nya di SMA 1 Belitang, waktu itu mengambil jurusan IPS, kemudian kuliahnya itu saya kuliah di UNY, jurusan D3 Pemasaran. Itu kampusnya ada di Wates. Mungkin kalau teman-teman di sini ada yang jurusan D4 FE ataupun D4 FT kayak gitu, atau juga mungkin PGSD atau PGSD Penjas, nanti akan bertemu di kampus Wates kayak gitu. Nah, untuk pendidikan informal waktu itu saya pernah mengikuti program summer course yang diadakan dari UNY. Jadi waktu itu kita kuliah selama 2 minggu di Nottingham University dan mengambil courses bisnis di Asia kayak gitu. Next. Mungkin bisa di next, Mas. Ya. Nah, pembahasan kita yang pertama itu tuh adalah peran mahasiswa di era new normal. Nah, mungkin teman-teman di sini bertanya nih, apa aja sih Kak peran mahasiswa atau kita sebagai seorang mahasiswa itu di new normal kayak gitu loh. Nah, yang pertama itu sebelum kita memberikan pengetahuan atau mengedukasi masyarakat, kita perlu untuk mempersiapkan diri dulu. Ini secara umum mungkin teman-teman juga udah sering mendengar kayak gitu ya. Selalu membawa starter kit new normal kayak gitu. Entah itu dari masker, hand sanitizer, face shield, kemudian sapu tangan, dan apapun itu yang bisa melindungi kita dari corona. Yang kedua, itu mengedukasi masyarakat kayak gitu. Nah, teman-teman di sini terutama yang maba udah seorang mahasiswa, bukan anak SMA lagi. Biasanya kalau di keluarga, tetangga, saudara, kerabat, stigma seorang mahasiswa itu adalah orang-orang yang memiliki pengetahuan yang lebih tinggi daripada anggota keluarga yang lain kayak gitu loh. Nah, itu menjadi tugas teman-teman untuk mengedukasi, memberikan pengetahuan lebih kepada keluarga, kerabat, tetangga kayak gitu mengenai apa aja yang perlu kita lakukan di era new normal ini kayak gitu. Apalagi teman-teman sini daring, jadi kuliahnya itu masih dari rumah kayak gitu. Jadi ada banyak banget kesempatan untuk mengedukasi mereka. Next. Nah, ini merupakan satu pembahasan yang paling penting. Selain kita udah mengedukasi masyarakat di era new normal, kita juga nggak boleh lupa mengenai peran kita sebagai seorang mahasiswa. Nah, ada 4 peran dan fungsi seorang mahasiswa. Kalau teman-teman di sini kemarin ikut PKKMB, mungkin pernah dapat penugasan tentang ini, kayak gitu. Yang pertama itu mahasiswa adalah agent of change atau pembawa perubahan. Karena mahasiswa itu dibekali dengan ilmu, nggak cuma ilmu di kuliah, ilmu di luar kuliah atau di luar kelas seperti organisasi, prestasi di bidang akademik seperti lomba-lomba dan sebagainya gitu. Yang kedua itu mahasiswa harus berperan nyata karena memiliki pengetahuan yang lebih, harus membuat action yang nyata entah itu di masyarakat maupun di lingkungan kampusnya kayak gitu. Yang ketiga adalah membuat tempat atau Indonesia ini menjadi lebih baik daripada yang sebelumnya. Yang kedua, peran mahasiswa sebagai social control. Maksudnya apa sih Kak social control? Kontrol tersebut dalam artian kita selalu memantau perkembangan-perkembangan atau topik yang ada, yang terjadi di Indonesia maupun di dunia. Entah itu ada di masyarakat, kemudian juga di pemerintah, kayak gitu. Yang ketiga adalah iron stock atau mempersiapkan diri teman-teman ini menjadi seorang pemimpin kayak gitu loh. Kenapa kok Kak? Kenapa kok kita mahasiswa itu harus jadi pemimpin? Sementara tuh aku introvert Kak, malu-malu kayak gitu. Itu udah bukan menjadi alasan lagi kalau teman-teman itu malu, introvert dan sebagainya. Karena pada dasarnya setiap orang itu kan adalah pemimpin kayak gitu. Apalagi dalam Islam emang setiap manusia itu adalah pemimpin di dunia ini kayak gitu loh. Nah, jadi teman-teman harus menyiapkan diri atau mental mengolah diri teman-teman melalui kampus, melalui kegiatan-kegiatan di kampus untuk menjadi seorang pemimpin ke depannya. Yang keempat adalah moral force atau memiliki moral yang baik kayak gitu. Tugasnya adalah memiliki moral yang baik, kemudian mencontohkannya kepada lingkungan sekitar tempat teman-teman tinggal. Atau mungkin kalau sekarang lagi daring, entah itu bisa di rumah, dengan tetangga, ataupun saudara-saudara, gitu loh. Yang selanjutnya adalah membawa kebaikan, dan terakhir adalah men-share atau membagi ilmu yang oleh teman-teman dapatkan selama kuliah. Next. Nah, ada beberapa pertanyaan yang mungkin dulu dari kemarin-kemarin tuh sempat ditanya ke saya, terutama teman-teman maba, Kak, tapi tuh kita tuh cuma anak bidik misi Kak, kita tuh bisa apa kayak gitu loh. Biaya hidup aja di kota tuh mahal, apalagi di Jogja. Ya mungkin masih murah kayak gitu.
Tapi ada beberapa aspek itu yang menurut saya cukup mahal kayak gitu. Dari hidup mahal kayak gitu loh. Terus ada lagi yang bilang, aku tuh pengen ikut organisasi Kak, tapi tuh bingung, duit itu takut habis untuk proker, untuk kegiatan, untuk anything macam-macam kayak gitu. Terus ada juga yang bilang, aku tuh pengen ikut lomba Kak, cuman nggak punya biaya kayak gitu. Biasanya uang BM itu habis untuk kalau nggak makan, ya untuk bayar kos kayak gitu. Ada juga yang bilang, aku tuh mencoba untuk hemat Kak, tapi juga pengen punya prestasi. Nah itu di sini kita akan membahas semuanya, jadi mungkin bisa menjawab pertanyaan dari teman-teman ini ya. Next. Nah, kita tahu kita udah punya tujuan selama kuliah semisal. Apa aja yang harus kita lakukan dan kita persiapkan. Jadi, teman-teman ketahui dulu bahwa dunia kuliah dengan dunia SMA itu sangat berbeda. Sangat-sangat berbeda kayak gitu loh. Kalau di kuliah di SMA mungkin teman-teman yang maba dulu ini masih ada guru, masih ada orang yang menuntut teman-teman untuk harus belajar, harus lulus KKM, harus lulus nilai ujian segini-segini. Tapi kalau kuliah, teman-teman nggak ada tuntutan itu. Dosen itu nggak pernah menuntut mahasiswanya. Lulus ujian atau enggak itu dikembalikan lagi ke dirinya teman-teman masing-masing kayak gitu. Begitu pula dengan dunia kerja. Nanti di dunia kerja, teman-teman akan bertemu banyak sekali orang yang mungkin teman-teman nggak pernah temukan di kuliah kayak gitu loh. Nah, semasa kuliah ini, teman-teman kan di UNY. UNY itu biasanya univ yang terdiri dari mahasiswanya seluruh Indonesia. Ada banyak banget. Dari Sabang sampai Merauke itu ada kayak gitu. Otomatis akan bertemu banyak banget karakter nih. Nah, karakter itu secara umum dibagi dua. Ada introvert sama extrovert. Next. Mungkin bisa di next, Mas. Ya. Nah, di sini kita akan bahas nih introvert sama extrovert perbedaannya apa aja. Orang introvert itu biasanya lebih suka dengan kesendirian. Kalau orang extrovert itu lebih suka berkumpul dengan banyak orang kayak gitu. Yang kedua, biasanya orang introvert itu lebih banyak berpikir, sementara orang extrovert lebih banyak berbicara atau mengutarakan pendapatnya. Kemudian yang ketiga, biasanya orang introvert itu adalah orang yang lebih produktif di dalam. Maksudnya di dalam itu apa? Maksudnya adalah, misal nih kalau mengerjakan tugas, orang introvert itu lebih suka sendirian, di kamar kos, di rumah, kayak gitu. Lebih suka sendiri tanpa diganggu orang lain. Sementara kalau extrovert biasanya lebih produktif itu di luar. Entah itu ikut kegiatan, berdiskusi dengan yang lain, melemparkan pendapat, kayak gitu, menyuarakan pendapatnya, kayak gitu. Selanjutnya, orang introvert itu biasanya lebih suka bekerja secara sendiri, sementara kalau orang ekstrovert lebih suka dengan tim. Jadi, misalnya ada sebuah permasalahan, kemudian didiskusikan, akhirnya ditemukan sebuah keputusan kayak gitu. Yang terakhir, orang introvert itu biasanya orang-orang yang pendengar yang baik. Jadi, kalau teman-teman ini suka bercerita, kemudian suka mendengarkan kayak gitu, adalah tipe orang yang introvert. Kalau yang extrovert merupakan orang-orang yang lebih suka berbicara, mengutarakan pendapat di depan umum, kemudian menyelesaikan berbagai macam masalah, kayak gitu. Next. Nah, kita udah tahu nih, extrovert dan introvert kayak gitu. Mungkin teman-teman udah bisa berpikir, aku tuh introvert atau extrovert sih sebenarnya, kayak gitu. Nah, kalau teman-teman udah tahu, sekarang teman-teman tinggal take action atau berpikir gimana caranya teman-teman bisa survive atau bertahan menjadi seorang mahasiswa. Karena menjadi mahasiswa itu menurut saya tidaklah mudah, tapi juga nggak terlalu berat kayak gitu. Kenapa? Karena seperti kita tahu bahwa culture di SMA dan di kuliah itu beda gitu. Nah, apa aja sih Kak tipsnya? Kalau menurut saya pribadi, tipsnya yang pertama adalah be yourself, menjadi diri sendiri. Teman-teman sebelum masuk kuliah, apalagi sebelum nanti tatap muka, setelah pandemi ini selesai, teman-teman harus memiliki tujuan dulu. Teman-teman itu kuliah untuk apa? Aku tuh kuliah tuh untuk membanggakan kedua orang tua, atau mungkin aku tuh kuliah tuh untuk cari jodoh, atau mungkin aku kuliah untuk ya anything lah gitu yang mungkin teman-teman jadikan tujuan atau motivasi selama kuliah. Yang kedua, ketika teman-teman nanti itu udah ketemu secara langsung tatap muka nih dengan orang-orang selama perkuliahan setelah pandemi ini, teman-teman perlu memilih lingkungan dan culture atau tempat bergaul. Kenapa? Karena menurut saya pribadi, culture dan lingkungan itu sangat mempengaruhi banget mau jadi apa teman-teman di semester akhir nanti.
Semisal kalau teman-teman nanti ikut culture atau lingkungan yang emang dia suka wisata, dia suka makan, dia suka jalan-jalan, ya otomatis teman-teman akan ikut kegiatan-kegiatannya mereka kayak gitu. Kalau teman-teman nanti memilih lingkungan yang lebih suka panitia itu, ya teman-teman akan ikuti kegiatan mereka. Juga kalau teman-teman memilih lingkungan yang prestatif, ambis kayak gitu, misal menjadi IPK, kemudian ikut lomba sana sini kayak gitu. Nah, teman-teman juga akan mengikuti kegiatan-kegiatan yang akan mereka lakukan kayak gitu. Yang terakhir adalah jangan insecure. Ini banyak banget saya temukan, hampir mostly seluruh kita itu mahasiswa punya sifat insecure kayak gitu. Entah itu berbagai macam kayak gitu, entah dari fisik, pengetahuan, kemudian juga finansial dan sebagainya. Kalau menurut saya pribadi, insecure itu bukan merupakan sebuah halangan, harusnya itu bisa dijadikan sebuah acuan kayak gitu. Jadi teman-teman bisa menjadikan sebuah motivasi untuk berkembang lebih baiknya kayak gitu. Percayalah bahwa ketika kita mempunyai kekurangan, Allah atau Tuhan itu memberikan kita sebuah kelebihan di bidang lain. Semisal teman-teman ini IPK-nya rendah, di kelas itu ada IPK-nya yang 37, 3,7, 3,8, bahkan ada yang 4 biasanya. Terus IPK-nya teman-teman ini cuma 3,1, 3,2, bahkan ada yang 2, kayak gitu. Kalau teman-teman ngerasa emang nggak nyaman di kelas, teman-teman bisa take action atau mengambil langkah di luar kelas, entah itu ikut BEM, entah ikut organisasi, anything kayak gitulah. Ataupun juga teman-teman bisa ikut lomba-lomba, atau mungkin juga ikut seminar-seminar, entah itu dari seminar apapun itu, dari penyelenggara manapun yang mungkin bisa teman-teman jadikan itu sebagai bahan untuk menambah ilmu kayak gitu loh. Karena kita tahu selama kuliah itu ilmu itu nggak cuma didapatkan dari kelas. Kalau teman-teman cuma belajar di kelas, nanti setelah teman-teman lulus itu akan sangat susah banget untuk dapetin kerja karena soft skill-nya itu kurang kayak gitu. Next. Nah, di sini kita akan bahas berbagai macam tipe mahasiswa yang ada di kampus kayak gitu. Mungkin teman-teman bisa milih nanti, apalagi maba, nanti mau bisa milih aku tuh mau jadi tipe yang kayak gimana, entah apa aku mau jadi tipe yang ngejar IPK atau nanti tipe yang suka ikut organisasi ataupun nanti juga ikut tipe yang memiliki berbagai macam kegiatan kayak gitu. Next. Nah, yang pertama itu tipe mahasiswa kupu-kupu. Kupu-kupu itu apa sih, Kak? Kupu-kupu itu kuliah pulang, kuliah pulang. Mungkin teman-teman panitia biasanya udah sering dengar nih istilah-istilah kayak gini. Kuliah pulang. Jadi biasanya kalau tipe mahasiswa kayak gini itu dia setelah kuliah dia langsung pulang ke kos kayak gitu. Nah, positifnya apa jadi mahasiswa kupu-kupu? Yang pertama itu dia punya banyak waktu luang. Itu yang jelas. Karena dia habis kuliah, ya pulang, nggak ada kegiatan lain. Yang kedua, memiliki istirahat yang cukup. Karena dia punya banyak waktu luang tadi kayak gitu. Yang ketiga, biasanya sering membantu pekerjaan rumah kalau dia yang rumah nggak kos. Negatifnya apa? Yang pertama itu menghambat perkembangan diri. Ya betul, karena dia itu langsung pulang. Padahal ada banyak banget change atau kesempatan yang bisa dia gunakan kegiatan-kegiatan di kampus, tapi dia malah memilih langsung pulang atau nggak ikut kayak gitu. Yang kedua, biasanya kurang bersosialisasi karena emang pola pikir dia tuh habis kuliah ya pulang, nggak punya pemikiran untuk bergaul dengan teman-teman kelas atau mungkin nanti hangout dengan teman-teman dari prodi lain kayak gitu. Kemudian yang ketiga itu jarang mengikuti kegiatan kampus. Nah, tipe yang kedua adalah mahasiswa kura-kura atau kuliah rapat. Biasanya ini dimiliki oleh anak Ormawa dan itu hampir banyak banget kayak gitu. Tipe kura-kura ini memiliki ciri khas biasanya rapat di setiap waktu, entah itu hari apapun, bahkan tiap hari sampai malam itu biasanya sering rapat. Kemudian dimiliki oleh anak Ormawa, kemudian sering disebut aktivis kampus. Karena dia emang yang lebih mengetahui tentang perkembangan kampus, entah itu informasi, entah itu ya apapun itu kayak gitu yang berhubungan dengan kampus. Positifnya apa? Yang pertama, memiliki banyak relasi, kemudian lebih produktif, dan yang ketiga, lebih tahu tentang info seputar kampus. Negatifnya apa? Yang pertama biasanya itu kurang waktu di kelas. Bahkan ada beberapa anak yang tipe kura-kura ini kadang nih semasa lagi kuliah tiba-tiba datang izin, bawa surat izin, kemudian izin untuk ikut ke rapat atau kegiatan ini itu kayak gitu. Kemudian yang kedua itu kurang istirahat. Biasanya setelah kuliah selesai bisa
Kalau UN itu biasanya selesainya itu jam 4 jam 5 sore secara umum ya. Setelah kuliah biasanya ada rapat ormawa ini, kadang sampai malam, sampai jam 9 malam, kayak gitu. Kemudian setelah itu baru mengerjakan tugas, kayak gitu. Nah, kalau untuk yang ketiga, itu harus benar membagi waktu, karena waktu anak yang tipe kura-kura ini sangat sedikit, kayak gitu. Jadi dia harus memilih antara rapat dan tugas, tugas, kayak gitu. Next. Nah, tipe yang ketiga adalah mahasiswa kunang-kunang, kuliah nangkring. Biasanya ini orang-orang yang sosialita kayak gitu ya. Jadi biasanya habis pulang kuliah itu sore atau malamnya itu biasanya mereka ini nongkrong di kafe, entah itu ngopi, entah itu makan kayak gitu. Dan itu biasanya di setiap kelas itu tuh setiap prodi itu ada pasti 1-2 orang yang kayak gitu. Nah, positifnya apa kalau kita mau milih jadi yang kayak gini? Pertama, biasanya orang mahasiswa kuliah nangkring ini mengetahui seluk-beluk kota karena dia biasanya itu sering mencoba tempat-tempat baru, apalagi tempat coffee shop kayak gitu. Yang kedua itu tahu tempat-tempat yang asik untuk nugas. Yang ketiga itu mudah bersosialisasi karena emang dia lebih humble, lebih enak untuk diajak ngobrol kayak gitu. Negatifnya apa? Yang pertama itu terkadang boros ya karena dia sering nangkring di mana-mana, kan itu juga membutuhkan uang kayak gitu. Kemudian yang kedua biasanya sering menunda tugas kuliah. Untuk yang keempat itu mahasiswa kuman-kuman atau kuliah main. Biasanya itu kalau selama kuliah itu dipakai untuk merencanakan liburan di hari minggunya. Biasanya itu ada beberapa 5-7 orang di kelas itu yang sering ayo kita nanti kalau hari Minggu mau main kemana nih, ke tempat wisata apa, apalagi kan di Jogja nih. Jogja itu terkenal dengan kota yang banyak banget tempat wisatanya gitu. Nah, positifnya apa sih, Kak? Yang pertama, dia suka mengeksplor kota tempat kuliahnya. Otomatis dia mengetahui banyak banget tempat wisata kayak gitu. Yang kedua, itu ya tahu banyak tempat wisata. Kemudian yang negatifnya apa? Pertama, semangat belajar kurang. Biasanya tipe yang kayak gini itu lebih mementingkan untuk jalan-jalan eksplor daripada fokus di kelas. Yang kedua itu boros ya karena masuk tempat wisata itu kan juga membutuhkan uang ya kayak gitu. Jadi uang yang dikeluarkan juga nggak sedikit. Next. Oke, selanjutnya itu adalah mahasiswa kuda-kuda atau kuliah dagang. Biasanya ada 1-2 orang ini di kelas yang sering berdagang. Nah, alasannya ya berbagai macam, entah dia itu untuk membantu finansial keluarga, biaya hidup, dan sebagainya. Tapi biasanya tuh cewek sih karena biasanya buka all shop entah itu jilbab, casing HP dan ya banyak kayak gitu. Nah, positifnya apa sih Kak kalau kita itu jadi mahasiswa yang suka berdagang? Yang pertama jelas dia punya penghasilan tambahan. Kemudian dia punya skill negosiasi yang mungkin nggak banyak orang mempunyai kayak gitu. Yang ketiga ini skill tambahan. Jadi biasanya dia itu pintar di debat atau diskusi di kelas karena dia sering untuk menawarkan produk-produknya kayak gitu. Nah, negatifnya apa? Biasanya dia itu sampai terlalu fokus berdagang, jadi melupakan hal-hal yang perlu dia pentingkan seperti tugas kuliah, kemudian juga kegiatan-kegiatan yang mungkin wajib bagi seorang mahasiswa. Yang kedua, biasanya waktu luangnya dia itu digunakan untuk mencari barang dagangannya, gitu. Mencari bahan dagangannya. Nah, yang tipe yang keenam itu mahasiswa kutu kupret. Istilahnya agak sensitif ya, kutu kupret. Nah, kuliah tugas presentasi. Biasanya ini tipe-tipe mahasiswa yang ambis, yang suka ngejar IPK kayak gitu. Jadi, aku kuliah pokoknya IPK harus 4, harus 3,9 kayak gitu. Bahkan harus di atas yang paling atas juara satunya kalau misalnya SMA. Jadi, deskripsinya itu tipe kayak gini tuh terlalu fokus kuliah. Kemudian setiap hari setelah kuliah itu nugas. Bahkan tuh nugasnya masih bulan depan, 2 bulan ke depan itu dikerjain pada hari itu juga biasanya. Nah, positifnya apa? Yang pertama itu biasanya IPK-nya tinggi daripada mahasiswa lain. Yang kedua itu rajin dan jenius. Itu pasti kan, karena dia sering belajar. Kemudian yang ketiga, biasanya disukai oleh dosen kayak gitu. Negatifnya apa? Jadi mahasiswa yang tipe kayak gini, biasanya itu dia tidak mengembangkan soft skill-nya dia karena dia fokus mengejar IPK, jadi dia melewati berbagai macam kegiatan yang ada di kampus, entah itu kegiatan di Ormawa, kemudian kegiatan-kegiatan kayak seminar, kayak gitu. Jadi soft skill-nya itu kecil atau sedikit. Nah, yang kedua, negatifnya,
biasanya itu ini stigma dari teman-teman sih. Mungkin kalau teman-teman yang udah semester atas kayak gitu juga udah ngerasain kalau terlalu ngejar IPK, terlalu ambis itu biasanya itu terkesan di kelas suka cari muka ke dosen, dan itu juga di teman-teman kelas lain tuh malah jadi nggak enak untuk dilihat kayak gitu. Next. Ya, ini tipe mahasiswa ketujuh, ada mahasiswa kucing-kucing atau kuliah cari yang bening. Ini banyak banget, nggak itu cuma di kelas, entah itu habis kelas pun nih teman-teman juga akan menemukan nih. Biasanya itu tipe mahasiswa kayak gini tuh yang suka pacaran. Jadi orientednya itu jodoh oriented. Jadi tujuan kuliahnya itu adalah jodoh oriented. Aku kuliah itu untuk ya cari pacar, cari jodoh kayak gitu. Positifnya apa? Biasanya dia tuh tipe orang yang romantis kayak gitu. Lebih lebih care terhadap orang lain. Kemudian negatifnya apa? Biasanya dia terkadang terlalu fokus untuk pacaran ataupun nanti cari jodoh sampai melupakan kewajiban kuliahnya. Yang kedelapan itu ada mahasiswa kue-kue atau kuliah gawe. Nah, tadi kan ada tuh teman-teman yang nanya kalau misalnya freelance gimana Pak gitu. Ini ada tipe kayak gini. Jadi biasanya kalau tipe-tipe yang suka bekerja sembari kuliah atau freelance itu ada banyak alasan, entah itu membantu ekonomi keluarga ataupun juga itu menjadi sebuah kewajiban dia untuk menyambung hidup di perantauan kayak gitu. Positifnya apa? Yang pertama otomatis dia punya penghasilan tambahan karena dia bekerja. Kemudian ini penting juga punya pengalaman kerja. Jadi nanti teman-teman ketika menghadapi posisi after graduation atau setelah lulus, teman-teman akan bingung nih. Aku tuh mau kerja di mana? Apa aku berwirausaha? Apa aku kerja di kantor? Atau aku mau nyoba freelance di mana gitu. Nah, kalau teman-teman yang udah pernah bekerja semasa kuliah, itu akan punya banyak banget pengalaman yang akan bisa dicantumkan di CV-nya teman-teman, dan itu mungkin akan menjadi nilai plus di HRD nanti bahwa orang-orang ini tuh emang udah punya atau sering mendapatkan tekanan gitu selama dia bekerja. Kemudian negatifnya apa? Kadang itu dia sudah membagi waktu, jadi terlalu fokus bekerja part time sampai lupa mengerjakan tugas-tugas kuliahnya. Yang kedua itu kadang sering jadi alasan untuk mengambil cuti. Biasanya itu kadang dia udah semester atas nih, kemudian dia sengaja untuk mengambil cuti gara-gara emang pengen kerja dulu kayak gitu. Next. Mungkin bisa di next, Mas. Ya, ini tipe yang terakhir, kuliah mahasiswa kukur-kukur atau kuliah kursus. Nah, biasanya ini setiap kalau kita udah offline nih, udah nggak pandemi lagi, setiap hari Sabtu Minggu itu biasanya ada banyak banget seminar, entah itu pelatihan-pelatihan yang mungkin teman-teman itu bisa ikutin kayak gitu. Nah, tipe-tipe yang kayak gini itu biasanya memanfaatkan kuliah mereka untuk mencari berbagai macam skill, berbagai macam pengetahuan, entah itu menentukan passion mereka ataupun tujuan dari kuliah mereka kayak gitu. Positifnya apa sih Kak? Yang pertama, punya banyak sertifikat dari yang pertama. Biasanya kalau ikut seminar itu pasti dapat sertifikat, apapun itu kayak gitu. Kemudian yang kedua, punya banyak ilmu yang mungkin dia nggak dapatkan di kelas. Karena dia udah ikut pelatihan ini, itu otomatis kan skill dia bertambah tuh. Yang ketiga itu punya banyak koneksi. Jadi biasanya ketika kita ikut seminar itu kita akan bertemu dengan orang baru, kemudian berkenalan, menjalin jaringan baru dan sebagainya. Negatifnya apa? Biasanya kalau untuk biaya kursus dan seminar itu nggak gratis. Tapi sekarang kalau yang saya lihat semasa pandemi ini tuh ada banyak banget webinar-webinar, entah itu di Zoom, di Google Meet, di Indonesia maupun di luar itu yang buka bahkan secara it's for free kayak gitu loh, gratis tanpa ada biaya, teman-teman tinggal ikut mendengarkan, dapat sertifikat, terus tuh dapat banyak ilmu kayak gitu. Dan itu bisa banget dimanfaatkan selama pandemi ini. Yang kedua, biasanya itu terlalu mengembangkan soft skill sampai lupa di akademiknya kayak gitu. Next. Nah, setelah ada banyak banget tipe, ada 9 tipe tadi, teman-teman bisa berpikiran nih, aku itu besok ketika kuliah mau jadi kayak gimana? Apa aku ikut yang kura-kura kuliah rapat? Apa aku ngejar IPK? Apa ikut yang mahasiswa tukang kursus, ikut pelatihan kayak gitu. Next. Selanjutnya, di sini kita akan bahas gimana sih caranya Kak untuk kita itu bisa berprestasi, terus juga
akademiknya bagus, soft skill-nya bagus, dan apalagi sekarang new normal kayak gitu. Pasti kan teman-teman pengen nih, aku tuh pengen punya pengalaman lomba, juara satu di sini, juara satu lomba ABCD, IPK aku juga bagus, terus soft skillku juga bagus, aku bisa ngedesain, aku bisa fotografi, videografi, dan apapun itu kayak gitu. Pasti semua itu pengen kan kayak gitu. Nah ini kita akan bahas tips dan triknya gimana caranya biar bisa survive menjadi seorang mahasiswa yang luar biasa kayak gitu. Next. Nah, mungkin bisa di next dulu, Mas. Ya, oke. Nah, pertama yang harus teman-teman persiapkan itu adalah motivasi. Kenapa kok motivasi, Kak? Biasanya motivasi itu akan menjadi acuan kita untuk berkembang. Ketika teman-teman ini udah down, teman-teman ingat motivasi kuliah teman-teman, akan menjadi semangat lagi untuk mencapai tujuan. Biasanya teman-teman tentuin dulu nih, sebenarnya aku itu kuliah untuk apa? Apakah aku itu untuk membanggakan orang tua? Apa aku ingin mendapatkan pekerjaan lebih mudah kalau udah punya gelar sarjana? Apa aku pengen kuliah itu untuk cari jodoh biar menjadi mantu idaman mungkin, anything kayak gitu yang bisa menjadi motivasi teman-teman. Yang kedua itu teman-teman kuliah untuk siapa sih? Apakah itu untuk emang benar-benar pure dari diri teman-teman sendiri, atau mungkin teman-teman kuliah itu untuk membanggakan orang lain kayak gitu. Nah yang ketiga ini yang penting, kenapa kok harus kuliah? Biasanya itu kan banyak banget tuh orang-orang yang sukses tanpa kuliah, bahkan CEO di luar negeri, perusahaan-perusahaan besar kayak gitu, pernah di DO, pernah sampai bahkan ada yang nggak kuliah, tapi mereka sukses, tapi mereka bisa membuat perusahaan multi company yang emang benar-benar di semua dunia itu ada kayak gitu loh. Kalau menurut saya sendiri, kenapa harus kuliah? Karena orang kuliah dengan yang tidak kuliah itu berbeda. Bukan dari ilmunya, tapi dari segi pola pikirnya kayak gitu. Teman-teman kuliah itu dilatih bukan hanya untuk belajar. Misal nih ada teman-teman jurusan biologi, nggak cuma belajar tentang hewan, hewan, manusia, tumbuhan, nggak cuma itu aja. Ada banyak banget teman-teman bisa pelajari, entah itu dari skill public speaking, diskusi, berpendapat. Kemudian kalau teman-teman ikut Ormawa itu bisa berbagai macam, banyak banget hal yang mungkin teman-teman nggak bisa temukan di luar kampus kayak gitu. Next. Nah, ini find the trigger fire kayak gitu. Maksudnya trigger fire itu apa sih, Kak? Itu adalah pacuan semangat. Jadi kalau teman-teman udah down, teman-teman bisa jadikan itu sebagai acuannya untuk menjadi grow up lagi kayak gitu. Kalau saya sendiri pribadi, saya ini mempunyai moto. Waktu itu saya pernah nonton film Negeri Lima Menara, dan itu nemu sebuah scene yang emang itu bagus banget. Dan itu bisa menjadi acuan dari diri saya pribadi untuk kalau udah down, pokoknya itu aku harus bangkit semangat lagi kayak gitu. Nama kalimat itu adalah going the extra miles. Jadi kita harus berusaha daripada orang lain. Kalau orang lain itu sedang berbaring, kita harus mulai merangkak. Kalau orang lain udah merangkak, kita harus berjalan. Kalau orang udah berjalan, kita harus berlari kayak gitu. Jadi intinya itu kita nggak boleh kalah dari orang lain, harus bisa lebih baik dari orang lain. Harus bisa lebih baik dari hari sebelumnya. Kalau hari sebelumnya aku melakukan kesalahan ini, besok aku nggak boleh salah lagi kayak gitu. Nah itu yang bisa menjadi teman-teman setiap harinya itu selalu meningkatkan kapabilitas dari dirinya masing-masing kayak gitu. Next. Ya, kalau teman-teman udah punya motivasi, udah punya acuan kayak gitu, teman-teman tinggal take action kayak gitu loh. Meskipun, oh ya, ini ada beberapa maba waktu itu, terutama 2019 ya, waktu itu pernah sempat diskusi dengan saya, ngobrol-ngobrol, Kak, aku tuh pengen banget loh Kak ikut lomba, cuma tuh aku tuh nggak punya pengalaman, aku tuh nggak bisa nulis, aku tuh nggak pintar untuk editing foto dan video kayak gitu loh. Kalau menurut saya pribadi kayak gitu, itu bukan jadi alasan kayak gitu. Ya emang dari awal itu kita dari nol, belajar itu dari nol, nggak mungkin ujuk-ujuk kita tiba-tiba udah pintar ABCD, udah pintar desain, Corel, Photoshop dan lain-lain. Itu nggak mungkin. Dari awal itu kita membuat kesalahan dulu, dari kesalahan itu kita belajar gimana caranya biar besok kita nggak boleh salah lagi kayak gitu. Nah, ada banyak banget kegiatan ataupun lomba-lomba yang bisa teman-teman jadikan itu sebagai media untuk berprestasi. Yang pertama itu dari lomba-lomba dulu nih.
Yang pertama ada LKTI, karya tulis. Bisa juga business plan, bisa juga cultural paper kayak gitu loh. Kalau teman-teman minatnya di bidang research kayak gitu. Yang kedua itu volunteer. Jadi volunteer. Kalau teman-teman ini nge-follow IG-IG dari mahasiswa, IG-IG-nya mahasiswa, terutama yang emang itu se-Indonesia, itu biasanya sering banget nih nge-share di IG itu pamflet volunteer ke Sumbawa, volunteer ke Thailand, ke Malaysia, kegiatan ini. Terus tuh bakti sosial bla bla bla. Nah, itu boleh banget teman-teman ikuti nanti setelah pandemi ini untuk nambah sertifikat di teman-teman, nambah pengalaman, nambah soft skill terutama, dan itu akan sangat berguna banget ketika teman-teman nanti setelah lulus kayak gitu. Untuk kalau teman-teman yang pengen keluar negeri atau berajang di dunia kayak gitu, teman-teman bisa ikuti kegiatan MUN atau Model United Nation kayak gitu. Terus yang kedua itu juga bisa ikuti pameran. Biasanya itu ada banyak banget, misal teman-teman di sini pernah ikut LKTI di Indonesia, kemudian atau mungkin PKM nih, PKM terutama maba punya produk PKM tapi gagal di PKM, bisa banget didaftarin di pameran-pameran di dunia, dan itu ada banyak banget kayak gitu. Dan teman-teman juga akan dapat jalan-jalan gratis. Uniknya di UNY itu, kalau teman-teman punya niat dan teman-teman punya keinginan, itu akan difasilitasi sebanyak mungkin, sebaik mungkin akan difasilitasi. Entah itu dari tiket pesawat, biaya selama di sana, pendaftaran, hotel, makan, dan sebagainya. Kayak gitu. Dan yang ketiga ada cultural paper. Gitu. Next. Nah, ini juga pertanyaan yang mostly banyak banget ditanyain oleh kebanyakan orang. Aku tuh IPK lebih baik ngejar aku tuh kuliah lebih baik ngejar di akademik atau non akademik. Kalau di akademik, teman-teman fokus di akademik, teman-teman pertama itu otomatis akan IPK-nya lebih bagus daripada yang lain kayak gitu. Kalau teman-teman ngejar di non akademik, teman-teman akan mendapatkan banyak change atau kesempatan, entah itu dari sertifikat, keahlian, kemudian juga teman-teman bisa mengembangkan soft skill. Nah, yang mana yang lebih baik? Kalau menurut saya pribadi, harus balance ya antara akademik dan non-akademik. Jadi teman-teman yang harus bisa IPK-nya bagus, tapi juga soft skill-nya nggak boleh hilang kayak gitu. Kalau teman-teman hanya condong di salah satunya, teman-teman ketika lulus nanti itu akan susah mendapatkan pekerjaan. Karena IPK itu adalah, banyak orang yang ngomong kalau IPK itu adalah gerbang kita untuk masuk ke dunia pekerjaan. Tapi setelah kita masuk gerbang, ketika kita mau berjalan, itu yang membantu kita adalah soft skill dan pengalaman-pengalaman kita. Entah itu pengalaman kegiatan organisasi, kegiatan seminar pelatihan, kemudian kegiatan anything, apapun itu yang teman-teman temui di kampus gitu. Jadi jawabannya adalah harus balance antara IPK dengan sertifikat kayak gitu. Next. Nah, teman-teman udah tahu gimana caranya berprestasi, gimana caranya untuk bisa survive di perkuliahan. Nah, sekarang teman-teman untuk langkah awalnya, apalagi maba, memulai langkah awal itu teman-teman bisa lakukan melalui 4 tips ini. Pertama, teman-teman bisa ikut organisasi mahasiswa, apapun itu, entah itu BEM, HIMA, DPM, UKM, kayak UKM penelitian, UKM olahraga, terus ya apapun itu yang emang menunjang hobi teman-teman, atau mungkin teman-teman mempunyai passion dan minat untuk berkembang di sana kayak gitu. Jadi semua itu berawal dari minat. Kemudian yang kedua, ikutilah seminar-seminar dan pelatihan. Dan itu menurut saya sangat membantu banget ketika teman-teman nanti lulus, akan menjadi poin plus tersendiri di HRD ketika teman-teman ikut banyak pelatihan. Kayak gitu. Kemudian yang ketiga, freelance atau part-time. Nah, kalau teman-teman di sini udah freelance atau part-time, biasanya itu udah mengetahui nih culture tempat kerja itu seperti apa. Biasanya orang yang freelance atau part-time itu sering mendapatkan tekanan atau udah biasa dengan lingkungan kerja yang itu sangat berbeda banget dari kuliah kayak gitu. Dan itu juga bisa menjadi pengalaman yang teman-teman bisa cantumkan di CV nanti. Nah, yang terakhir, teman-teman harus kuasai kota tempat kuliah. Kenapa? Biasanya kalau teman-teman itu kuliah nih, apalagi kan kalau teman-teman nanti udah tatap muka, kemudian kos di Karangmalang kayak gitu, di UNY Karangmalang. Kan teman-teman cuma stuck di Karangmalang aja, nggak pernah eksplor Jogja, nggak pernah keliling-keliling kayak gitu, menurut saya itu sangat rugi banget. Karena ada banyak banget satu kesempatan yang teman-teman bisa temukan, nggak cuma di Karangmalang tok kayak gitu loh. Jadi kalau bisa,
teman-teman itu harus mengetahui berbagai macam tempat, entah itu dari tempat-tempat wisata ataupun juga nanti tempat-tempat ya anything apapun itu yang mungkin itu akan dapat membantu teman-teman untuk mendapatkan pekerjaan atau mungkin teman-teman akan bertemu dengan orang baru ke depannya kayak gitu loh. Next. Ya, mungkin itu saja ya yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah kata atau perbuatan. Waktu dan tempat saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih kepada Saudara Farhan Al-Faradais yang sudah menyampaikan materi, yang banyak sekali materi yang menginspirasi tentunya, yang sudah menyampaikan mulai dari tipe-tipe mahasiswa yang ternyata banyak sekali ya, dan juga peran-peran mahasiswa, cara survive jadi mahasiswa yang baik, dan lain sebagainya. Perlu diketahui bahwa Mas Farhan Al-Faradais ini adalah mahasiswa pemenang Bidik Misi Award 2019 dan juga juara 1 mahasiswa berprestasi dari Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, dan tentunya dengan begitu banyak prestasi dari beliau. Selanjutnya akan saya buka sesi tanya jawab kepada 2 penanya tercepat. Kepada para peserta yang ingin bertanya bisa mengetikkan kata saya di room chat, kemudian saya akan persilahkan untuk membuka mikrofon dan membuka kameranya. Kepada para peserta yang ingin bertanya, masih kami berikan waktu untuk bertanya. Apabila tidak ada yang bertanya atau penjelasan tadi sudah cukup jelas, ya, Hairul Amri, saya persilakan kepada Saudara Hairul Amri untuk membuka mikrofon dan membuka kameranya untuk menyampaikan pertanyaan. Ya, terima kasih atas waktunya yang diberikan kepada saya. Perkenalkan, nama saya Hairul Amri dari kelas Fisika B UNJ tahun 2020. Izin bertanya, sertifikat apa yang kita gunakan ketika kita masuk kerja? Apakah kita sertifikat kegiatan itu bisa mendukung untuk mencari kerja atau hanya sertifikat prestasi saja? Terima kasih. Mas Farhan akan ditampung pertanyaan atau akan langsung dijawab? Ya, mungkin langsung dijawab saja ya. Ya, terima kasih kepada Mas Hairul Amri udah bertanya kayak gitu loh. Nah, sertifikat apa aja sih yang bisa bermanfaat kayak gitu ketika kita nanti melamar pekerjaan? Jadi ini berdasarkan pengalaman saya pribadi, alhamdulillah sekarang udah bekerja kayak itu, setelah lulus udah langsung bekerja. Untuk kalau selama saya meng-apply di beberapa perusahaan, biasanya itu sertifikat yang bernilai itu adalah sertifikat yang kayak lomba-lomba kayak gitu. Semisal Mas Khairul Amri nanti ikut kegiatan nih, lomba di mana, di univ mana kayak gitu. Misal di UB, di UI atau di UGM kayak gitu. Kemudian jadi juara ataupun jadi finalis. Nah, itu sertifikatnya akan bernilai kayak gitu. Kalau teman-teman ini ikutnya tuh kayak PKKMB, sertifikat PKKMB, kemudian sertifikat kegiatan apapun itu, tapi cuma peserta, kalau menurut saya itu mending tidak usah dimasukkan, karena biasanya itu ya emang kewajiban dari maba, kewajiban dari mahasiswa itu untuk ikut, dan itu semuanya itu udah punya gitu loh. Jadi itu
kalau misalnya dimasukkan itu adalah sertifikat yang emang nggak punya di orang nggak yang orang lain itu nggak punya kayak gitu. Entah itu lomba, volunteer, kemudian kegiatan-kegiatan. Apalagi kalau teman-teman ikut Ormawa, biasanya itu akan banyak banget sertifikat kepanitiaan. Nah, menurut saya pribadi itu sangat membantu banget sih kalau sertifikat kepanitiaan. Jadi ketika kita lulus itu pas apa namanya interview ditanya tuh nanti sama HRD-nya, Mas, kamu dulu pas kuliah kegiatannya apa aja kayak gitu. Nah, kalau kita ikut Ormawa kan enak ya, kita udah bisa jawab, oh aku kemarin ini Bu pernah jadi panitia ABCD, pernah jadi panitia seminar nasional ABCD ataupun nanti kegiatan apapun itu kayak gitu. Nah, itu akan sangat menjadi nilai plus di mata HRD ketika kita punya banyak pengalaman kayak gitu. Ya, mungkin itu Mas. Baik Kak, terima kasih. Terima kasih atas jawabannya. Kepada para peserta yang masih ingin bertanya, masih kami tunggu untuk satu pertanyaan lagi. Baik, jika tidak ada yang bertanya di sesi kali ini, mungkin nanti juga ingin diskusi atau bertanya secara pribadi dengan Mas Farhan, diperbolehkan. Untuk itu, selanjutnya saya akan membacakan kesimpulan dari pertanyaan yang sudah disampaikan, yaitu sertifikat apa saja yang bisa digunakan saat masuk kerja. Jadi sertifikat yang digunakan seperti sertifikat lomba, volunteer, kepanitiaan, atau organisasi yang dapat menambah nilai kita saat masuk ke dunia kerja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Mas Farhan Alfardais yang sudah menyempatkan waktu untuk mengisi materi pada hari ini dan sudah memberikan banyak informasi yang inspiratif dan memotivasi kita semua untuk terus berprestasi sebagai mahasiswa. Ya, menuju acara selanjutnya yaitu pengumuman pemenang Bidik Misi Award 2020. Tentunya ini menjadi hal yang sangat ditunggu-tunggu oleh semua peserta yang sudah terdaftar, yang tergabung dalam acara hari ini. Mengingat bahwa Bidik Misi Award 2020 ini adalah acara yang bergengsi di Bidik Misi, karena dengan adanya Bidik Misi Award ini tentunya akan memberikan banyak sekali manfaat kepada para pemenang. Termotivasi untuk berprestasi kembali. Dan disampaikan untuk mahasiswa baru, ini untuk menyiapkan diri untuk Bidik Misi Award tahun depan. Tentunya ini Bidik Misi Award akan dilaksanakan setiap tahun untuk menjadi wadah mahasiswa Bidik Misi terus berprestasi. Jadi untuk mahasiswa baru diharap untuk mempersiapkan diri berprestasi dari sekarang ya, dan serius dalam berkuliah. Dan juga nantinya untuk yang belum menjadi pemenang pada Bidik Misi Award ini, jangan sampai putus asa, jangan sampai patah semangat. Karena kesuksesan adalah tangga. Kesuksesan membutuhkan usaha yang lebih, dan kegagalan adalah tangga menuju kesuksesan tentunya ya. Ya, pastinya sudah banyak yang tidak sabar ya ini ya. Sudah sekitar lebih dari 200 peserta sepertinya kemarin yang sudah terdaftar dalam Bidik Misi Award. Ya, gimana mau dibacakan kapan ini ya? Baiklah, akan kami umumkan pemenang Bidik Misi Award 2020. Kami persilahkan kepada panitia untuk menampilkan video pemenang Bidik Misi Award 2020. Sembari menunggu video diputarkan, kepada para peserta bisa bersiap-siap apabila nanti menang.
Ya, saya akan bacakan kembali pemenang Bidik Misi Award 2020. Dimulai dari angkatan 2017 yaitu Saudara Adi Jati Nugroho Putro dari Pendidikan Teknik Mesin, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, angkatan 2017. Selanjutnya, pemenang Bidik Misi Award 2020 dari Angkatan 2018, Anissa Rahayu, Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Fakultas Bahasa dan Seni Universitas Negeri Yogyakarta dari Angkatan 2018. Dan yang terakhir, pemenang Bidik Misi Award 2020 dari Angkatan 2019, yaitu Saudara Ganang Wahyu Widayat dari Prodi Pendidikan Teknik Elektronika dan Informatika, Fakultas Teknik Universitas Negeri Yogyakarta, Angkatan 2019. Kami ucapkan selamat dan apresiasi sebesar-besarnya kepada 3 pemenang Bidik Misi Award 2020 dari Angkatan 2017, 2018, dan 2019. Semoga dengan adanya prestasi ini sebagai pemenang Bidik Misi Award 2020 dapat menambah motivasi dan inspirasi untuk terus berprestasi, meraih asa, menjadi mahadiswi yang cerdas, inovatif, dan kreatif. Selamat, dan semangat kepada para peserta yang sudah menjadi pemenang pada Bidik Misi Award 2020. Kepada para peserta yang belum menjadi pemenang pada Bidik Misi Award 2020 ini, jangan berputus asa, jangan pantang menyerah, dan terus bersemangat untuk menggapai asa, untuk mencapai tujuan kita. Saya yakin bahwa kesuksesan membutuhkan effort yang lebih untuk menggapainya, dan jadikanlah kegagalan sebagai tangga untuk meraih kesuksesan yang sebenarnya. Baiklah, sebelum menuju ke acara selanjutnya, yaitu penutup, perlu saya sampaikan kepada para peserta untuk tetap stay dalam room Google Meet kali ini, karena nanti sebelum penutupan acara akan kami adakan foto bersama. Dimohon kepada para peserta untuk menghidupkan kameranya dan berfoto bersama melalui virtual. Terima kasih kepada Pembina Fomuni 2020 Bapak Pambayun NPD, Fomuni Saudara Upi, dan kepada Ketua Pelaksana Bidik Misi Award 2020 Saudara Dwi Sumaryani, dan kepada teman-teman yang sudah tergabung dalam Talkshow dan Bidik Misi Award 2020 saya ucapkan terima kasih. Selanjutnya menuju acara yang terakhir yaitu menutup. Marilah kita tutup acara pada hari ini dengan mengucap doa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa saya persilahkan. Berdoa cukup? Saya selaku moderator dan pembawa acara mohon maaf apabila ada banyak kesalahan dalam menyampaikan acara. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silahkan dari panitia. Kepada para peserta diharapkan menghidupkan kameranya untuk berfoto bersama. Saya ingatkan untuk esensi hadir sebelum pukul 10 siang nanti. Terima kasih yang sudah bergabung dalam acara Talk 9 Bidik Misi Award kali ini. Saya ucapkan terima kasih dan setelah foto bersama diperbolehkan untuk meninggalkan Google Meet ini. Jangan lupa untuk bukti screenshot mengikuti acara ini ya. Thank you.